Yo, gimana kok dulu? Oke, apa kabar? Baik ya. Oh, ini gue lagi sambil mantauin dedak sih. Sabar. Ini gue mau nge-stall dikit nih kalau mau main-main kayak gini nih. Ya kan? Ini, ini udah sampai head, shoulder. Ini kemarin sih harusnya gue udah hampir cuan 7 jutaan ya, cuma belum gue jual karena gue mikir ini masih bisa naik lagi nih, cuma gila turunnya jauh banget sih sekarang di 98. Tapi nggak apa lah, kalau kita lihat dari head nanti dia bisa ngebentuk lagi, tapi kayaknya mah jauh banget ya, terjunnya jauh banget boy, gila parah. Udah lah, skip dulu. Oke, sekarang kita balik lagi ke kontennya, dimana gue mau ngebahas lagi. Karena kan kemarin gue udah ngebuat apa namanya itu grup ya, dan ngebuka sub ID gue. Dan sekarang sudah ada 45 dolar di sini, dan minimal payout di sini kan 50 dolar untuk di PayPal. Jadi ya bentar lagi lah ya. Dan syarat untuk bisa gajian harian dari DB Detify ini kita harus melewati masa percobaan 30 konversi. Jadi kita dapetin dulu 30 konversi, terus 30 konversi sudah dapat, terus dikonfirmasi sama AM dari Detify, oke, 30 konversi sudah down, dan 30 konversi tercipta dari traffic yang bukan bot atau traffic yang dilarang, jadi nggak fraud. Ya udah selesai. Jadi kita bakal dapat gajian yang 50 dolar tadi, sama nanti kita mulai ke depannya bisa gajian harian untuk di Detify seperti itu. Nah, dan kemarin juga ya syukur lah ya, di IMO ini kita gue udah dapat akun lagi untuk di IMO. Kan waktu itu gue pertama kali belajar di IMO, pertama kali belajar dating tuh ngikut orang ya di DB IMO gitu. Terus DB-nya bubar gara-gara ada yang nuyul gitu kan. Jadi ya, jadi tim yang udah lawas gitu, yang udah ngikut lama sebelum gue, marah-marah kan, wah ini ada yang nuyul bla 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 bla. Terus yang nuyul tuh leave dari grup gitu kan. Terus akhirnya ya udah gagal gajian semua gitu kan, termasuk gue juga. Ya udah akhirnya cabut gitu ya dari IMO ini, dan gue kemarin daftar. Panjang boy prosesnya dari Skype itu, via Skype gitu, panjang bener prosesnya, sampai gue sampai minjem data sana sini lah ya, minjem data sana sini buat punya teman-teman gue yang main di ad center, yang main main di apa namanya kayak klik dealer gitu ya, minjem datanya lah pokoknya buat bisa yakinin bahwa gue ini udah lama gitu main di CPA overnya dating, walaupun memang basicnya dulu pertama kali gue kenal CPA itu di movie gitu, di ad center gitu. Dan itu juga ngikut orang. Kalau kita ngikut orang kan kita nggak punya datanya ya gitu ya, jadi kita harus ya udah mau nggak mau kita harus jujur apa adanya, ini datanya kawan gue ikut kawan gue bla bla bla, pokoknya omongin semua. Dan kalau memang lo punya datanya sendiri, itu punya lo ya kasih, walaupun itu cuma traffic beberapa biji atau beberapa ratus, dan trafficnya itu nggak gede gitu kan. Memang biasanya kalau di review kan, kalau trafficnya kita punya data traffic gede kan pasti senang ya, yang perusahaan yang kita daftar ini pasti wow good nih traffic ini, orang ini kayaknya pinter nih nyari traffic gitu kan. Tapi ternyata traffic kita dikit atau apa gitu. Tapi kalau itu misalkan apa maksud gue, walaupun traffic lo dikit atau apa, tapi itu bener-bener real traffic lo, ya udah kasih aja gitu, kirim aja sebagai bukti screenshot traffic gitu kan. Biasanya kalau CPA gitu, kalau kita daftarkan mereka ngabarin kita, ngechat kita, minta data seperti screenshot traffic, terus last payment segala macam bla bla, kasih aja yang ada gitu. Dan kalau memang bukan punya lo ya bilang aja bukan punya lo gitu. Tapi gue tim dia gitu. Alasannya ini kan bukan punya lo gitu, kenapa lo kasih ke gue gitu. Ya itu saya ikut di DB itu pak gitu, bla 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 gitulah pokoknya, lo lah gitu, meyakinkan lah gitu ya. Oke, balik lagi ke Detify gitu kan. Ini udah 45 dolar gitu, rame ya. Teman-teman gue nih hebat lah ya, rekan-rekan yang ikut yang ikut ini hebat lah tuh ya. Ini ikut lah, keren lah. Konversinya lumayan lah ya, ada 2 konversi. Kalau ini sih punya gue. Terus ada yang dapat 6 dolar gitu ya, good lah konversinya. Ada dapat 2 dolar gitu, ada yang cuma dapat 0,09, nggak apa-apa lah, udah berusaha gitu ya. Ini ya good lah ya, konversinya udah ada semua lah, terlihat gitu.
Walaupun sebenarnya banyak yang ikut, tapi kebanyakan yang baru dapat cuma beberapa orang gitu. Kalau ini kan punya gue, ini dua, ini satu. Total ada 4 konversi yang dibuat sama supaya di gue. Sisanya ya gue juga gitu ya. Memang gue juga harus ngasilin ya. Kalau gue nggak ngasilin gimana gitu. Nah, jadi di sini gue bakal bahas gimana cara gue menghasilkan gitu ya. Nah, gue bakal kasih sedikit trik-trik gue dalam mencari sebuah traffic di CPA yang offernya dating. So, ikuti video kali ini lebih dalam lagi. Yang belum pernah gue bahas nih kayaknya di Twitter sih ya. Jadi kalau di Twitter tuh sebenarnya lebih gampang sih. Karena kalau di Twitter tuh lo tinggal buat tweet. Buat tweet tuh lo nggak perlu kasih hashtag. Karena kalau kita nambahin hashtag kan capek ya. Mau jadi hashtag apa yang trending atau apa gitu, nggak usah. Jadi kalau di Twitter tuh lo tinggal buat tweet terus kasih tulisannya tuh, misalkan gue ngebuat tweet gitu ya. Gue ngebuat tweet terus kasih suggest atau suggestnya tuh apa yang lagi rame atau yang banyak dicari. Misalkan target negara lo apa, Jerman atau US atau apa gitu ya. Misalkan katakanlah ini suggestnya gitu ya, nah ini gini terus saja sampai, kan kalau di Twitter tuh kan ada batasannya ya, nggak bisa sampai penuh gitu ya. Nah, katakanlah cuma sampai dapat segini, atau ya katakanlah sampai 1 2 3 4 5 6 7 8 suggest, habis itu tambahin foto. Minimal di Twitter ini kan bisa naruh, kalau kita nggak buat tweet tuh 4 gambar gitu ya. Ya udah tambahin 4 gambar sama tulisan suggestnya, habis itu enter, selesai gitu. Nanti pasti ada aja traffic yang datang gitu. Karena dari suggest itu apa yang kita tulis, misalkan katakanlah di Jerman gitu ya, kan kalau bahasa Jerman kan beda banget gitu ya. Kalau kayak kalau Inggris kan itu bahasanya tuh global gitu ya. Kalau Jerman kan tuh kebanyakan ya yang bisa bahasa Jerman yang ngerti gitu ya, ya kayak gue atau kayak lo gitu ya. Lo nggak bisa bahasa Inggris ya lo nggak tahu bahasa Inggris gitu kan. Lo nggak bisa bahasa Jerman ya lo nggak bisa bahasa Jerman gitu. Tapi kalau lo bisa bahasa Jerman dan lo tahu artinya, ya pasti lo ngerti itu apa gitu kan. Nah, sama kayak misalkan di Twitter suggestnya lo tulis apa, misalkan targetnya Jerman, berarti apa yang dicari sama orang Jerman itu, atau apa yang lo tulis di suggest itu adalah targetnya dari orang-orang Jerman, ya bakal nongol di pencarian orang Jerman. Entah udah intinya gitu aja. Lo tulis targetnya Jepang, lo tulis pakai apa huruf-huruf Jepang gitu kan, ya itu bakal nongol di pencarian orang-orang Jepang gitu ya. Jadi gitu sih sebenarnya yang namanya internet atau search engine itu seperti itu. Jadi tinggal tambahin suggest terus gambar-gambarnya gitu. Gambar-gambar apa, lo main dating apa gitu kan. Sebenarnya kalau di Twitter lebih gampang seperti itu. Dan kalau ada lagi, kalau yang gue bilang sering tuh di 9gag itu, gue sukanya spam di komentar aja gitu, kayak gini kan. Gue komen di spam, gue komen, habis itu selesai gitu. Ya udah, habis gue spam di komentar ya selesai, tinggalin gitu kan. Banyak yang bilang ya, gue buka Facebook deh. Sih tolong. Iya, kalau di Facebook kan tadi kan lo lihat sendiri ya, susah ya di Facebook ya. Jadi post gue cuma post gambar foto cewek gitu aja kan hapus. Sabar. Oke, udah masuk. Dia kebukanya mobile Facebook sih, goblok. Nah, jadi kayak di Facebook ini kan di awal lo lihat tuh ya gambar foto. Gue juga cuma ngepost gambar foto cewek aja, dia akan hapus gitu di Facebook ya. Sama kayak di Instagram juga ya. Kalau memang misalkan itu menurut mereka udah kelihatan spam, ya bakal dihapus sama dari Facebooknya gitu ya. Kalau gue sih ya cuma post-post kayak gini doang kalau di Facebook ya. Dan di Facebook gak enaknya itu adalah apa ya, orang-orang Facebook itu beda. Kalau misalkan di 9gag nih ya, kita post komen kayak gini, ini kan linknya nggak bisa diklik tuh ya. Tuh gue klik nggak bisa tuh ya linknya ya. Jadi link, walaupun gue naruh link di komentar, link ini nggak bisa dituju gitu. Tapi orang-orang di 9gag tuh bakal tahan mereka kayak gini, terus di copy sama mereka, Ctrl C atau copy dari HP mereka, terus dipaste ke pencarian atau di URL kayak gini. Dicari boy sama di orang, tahan kalau orang-orang dari 9gag gitu. Ya, yang gue pelajari. Nah, kalau di Facebook itu, di Facebook kita naruh link itu bisa dibuka linknya, tapi ya itu tadi di Facebook suka membatasi link atau mensuspend link, memblok link itu karena mereka tahu bahwa itu linknya spam. Dan juga misalkan kita sama ini di 9gag, kita buat aja nih linknya, biar linknya mati aja nih, biar kayak gini aja, biar mereka nanti copy sendiri atau bla 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 tuh. Terus kita buatlah link di sini yang nggak hidup, atau kita misalkan kita buat link yang biar linknya tuh mereka copy terus paste sendiri. Orang-orang Facebook nggak bakal mau mengcopy link yang ada di status orang atau apa gitu, tahan di copy terus dipaste sendiri ke Google mereka, ke search engine apa yang mereka pakai gitu, nggak bakal boy orang-orang Facebook mah gitu. Jadi beda, setiap sosial media itu
memiliki sebuah orang-orang yang di dalam itu berbeda-beda gitu. Ya intinya suatu kumpulan di setiap sosial media itu beda-beda boy orangnya. Jadi yang gue pahami atau yang gue pelajari di sini adalah di semua tempat, di semua sosial media, satu sosial media dengan sosial media yang lain, kita harus menggunakan cara yang berbeda-beda gitu. Mau katakan lo main CPA movie atau CPA dating gitu, offernya dating atau movie, itu linknya lo siap-siapin aja. Ada yang link yang memang polos, ada yang lo bungkus, ada yang linknya lo kasih landing page, itu terserah. Nah kalau gue jujur, kalau di Facebook gue pasti kasih landing page ya, karena di Facebook lo tau sendiri, gue bilang orang-orang di Facebook nggak mungkin mau mengcopy dan mempaste link yang kita kasih itu, terus mereka copy terus paste sendiri ke URL atau ke Google Search gitu, dicari sendiri tuh linknya, itu nggak mungkin mau. Nah kalau di 9gag itu jarang mau, kita taruh aja link mati, nanti mereka copy sendiri tuh. Nah terus karena di Facebook itu kita nggak bisa naruh link mati, kita harus mau nggak mau tetap linknya itu hidup, langsung diklik menuju ke web yang link kita taruh itu, ya berarti kita harus bungkus. Karena kalau nggak kita bungkus, itu si dari pihak Facebooknya bakal tahu bahwa itu link spam, dan ya dianggap mereka, oh lo orang spam, berbahaya lo ya, di suspend, di block gitu linknya ya. Jadi ya metodenya harus tetap berbeda-beda gitu. Sama kayak misalkan dari We Heard It, di We Heard It itu gue nggak pernah sama sekali ngebungkus link. Jadi kalau di We Heard It gue post gambar, terus gue taruh link gue langsung, link offernya langsung, gue bungkus-bungkus, langsung selesai, langsung gue post gambarnya, ya udah selesai, aman gitu. Jadi memang di sosial media satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda cara intinya. Dan ya nggak semua tuh melulu dengan chat, nggak melulu dengan merayu orang-orang buat ngeklik link offer kita itu di chat. Kita ngerayu orang-orang bule, ayo datang nih ke web gue, daftar ya di web gue, bla bla. Capek kan, udah ngerayu-ngerayu, daftar juga enggak gitu, malah ngirim-ngirim foto-foto yang aneh-aneh gitu ya, orang-orang bule goblok dia. Orang-orang Vindalvan itu ya. Tapi ya udah capek kan, ya udah tinggalin cara itu. Bukan ditinggalin, gue tetap kok di chatting kayak gini-gini nih. Nih di chatting kayak gini, ini tetap gue kirim-kirim link gue itu. Cuma ya kalau untuk di Facebook doang ya, udahnya kayak misalkan kayak di 9gag tadi, gue taruh link itu gue tinggal. Di We Heard It gue taruh link, gue tinggal gitu. Di Twitter gue cari suggestnya, gue buat foto, gue taruh link, gue tinggal. Di Twitter kita masih bisa naruh link tanpa dibungkus, link polosan juga bisa kalau di Twitter. Ya apa enggak dibungkus pakai Bitly lah, kasih landing page juga nggak apa-apa gitu, atau pakai redirect blogspot nggak apa-apa gitu. Karena kalau di Twitter kan linknya jadi hidup ya, sama kayak di Facebook gitu, jadi nanti kebaca linknya sama Twitter gitu. Kalau misalkan kayak offer dating itu kan link webnya web dewasa gitu ya, jadi nggak bisa kebaca sama mereka, jadi kayak ya kayak web yang nggak bisa kebaca lah intinya ya. Kan kalau misalkan Facebook tuh kita naruh link Facebook di Twitter, kebaca tuh, itu dari Facebook, ada gambar Facebooknya gitu lah. Kalau misalkan link dating apa gitu, gambarnya nggak ada gitu. Jadi ya dibungkus landing page aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau gue seringnya sih langsung gue kasih link offer aja, bodo amat gitu. Nah gitu ya, jadi nggak melulu harus dengan merayu atau ngechat gitu. Kalau misalkan lo bisa naruh link terus lo tinggal, ya tinggal gitu. Ya udah tinggalin aja, yang penting lo taruh linknya. Hari ini gue nyepam di sini di ABCD, setelahnya tinggal. Besok ABC tinggal, ABC tinggal, lihat. Buktinya ada aja gitu yang datang gitu dengan link-link yang gue tinggal gitu ya. Dengan link gue tinggal masih tercipta sebuah konversi gitu kan. Hari ini ada satu konversi, ini punya gue nih. Nih, ini kan punya gue nih. Tuh, ada konversi. Gue tinggal, nggak melulu dengan merayu bla 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 gitu, enggak gitu boy. Kalau bisa ditinggal ya tinggal gitu. Ngapain juga capek-capek harus rayu-rayu gitu. Tapi kalau memang bakat lo ada, main di IG tuh keren banget sih ya. Bagus di Instagram gitu. Sekarang kan buat Instagram sama Facebook susah ya. Jadi kalau lo udah punya akun Facebook dan Instagram tuh dirawat aja gitu. Jangan disia-siain gitu ya. Jangan cuma dipakai buat spam terus lo post lah foto, lo follow lah orang, lo komentar dengan komentar yang normal, jangan komen langsung taruh link ya, jangan, itu dirawat aja biar hidup gitu boy ya, biar hidup dan nanti bisa jadi sumber traffic lo yang good. Karena nanti kalau lo sudah punya sumber traffic, lo punya data seperti ini bisa lo pakai buat daftar lagi di DB yang lain yang lebih good, yang hasilnya lebih besar gitu dan nilai CPM-nya lebih bagus gitu sih. Jadi gitu ya, hari ini di video kali ini ilmunya adalah komentar, link ditaruh di komentar, nggak melulu dengan chat merayu ya. Taruh di link komentar tinggal, taruh link di komentar tinggal. Dan satu sosial media dengan media sosial media lainnya itu nggak dengan metode yang sama gitu.
Ada yang harus pakai chat, ada yang harus pakai link hidup, link yang harus dibungkus gitu. Ada juga link yang hanya polosan langsung, link over langsung taruh di komentar, nggak perlu pakai merayu-merayu, langsung saja tinggalkan link di komentar, terus tutup akun gitu kan. Gitu aja, simple.